Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan di pekan ketiga Super Big Match antara Persib Bandung kontra Arema FC. Nah, meskipun laga ini yang disiarin secara delay, mungkin kalian udah nonton sendiri ya. Seperti apa jalannya laga kali ini? Tapi kita akan juga bedah aja nih. Ada kejadian apa sih yang terjadi di laga kali ini? Dan juga ada kontroversi apa sehingga laga ini kenapa nggak disiarin secara langsung ya? Kalaupun nanti ada hal-hal yang mungkin kelewat kami bahas, tolong tambahin ya di kolom komentar. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Arema FC. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Arema FC. Wasit asing. Ini pertama kalinya laga Persib dipimpin oleh wasit asing, yakni wasit asal Jordania, Adam Mohamed. Wasit ini akan bertugas di Liga 1 selama 1 bulan. Sebelumnya wasit ini pernah beberapa kali memimpin laga Liga 1 ya, seperti antara Semen Padang lawan Borneo FC. Pertemuan ke-15, ini adalah pertemuan ke-15 dua tim ini selama Liga Indonesia ya, dengan catatan 6 kali Persib menang, 5 kali imbang, dan 2 kali Arema menang. Tensi panas, ya inilah laga rival. Tensi panas dari babak pertama sudah tercipta ya, salah satunya saat Bayu Setiawan lakukan tackle keras pada Deddy Kusnandar ini di menit ke-27 ya, hampir terjadi keributan nih. Gol Dalberto Belo di menit ke-34 adalah gol perdana Dalberto di musim ini, dan lagi-lagi Persib harus kebobolan dari set piece ya. Gol Dimas Drajat di akhir babak pertama juga, ini adalah gol pertama atau gol perdana Dimas Drajat musim ini, dan gol perdana juga Dimas Drajat di Persib. Tapi ini asis ketiga Siro ya musim ini, dan gol ini adalah gol kelima yang Dimas Drajat cetak ke gawang Arema sejak era Liga 1. Handsball di menit ke-55, ini kami pun nggak tahu banget nih apakah ini beneran handsball atau enggak. Soalnya ini pihak broadcast nggak menampilkan tayangan yang begitu detail dan jelas ya soal kejadian ini. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini handsball atau apa nih? Buang-buang peluang. Kalau kemarin di laga Persija lawan Persis Solo ada Gustavo Almeida yang ngebuang peluang 99% jadi gol. Sekarang ada Mailson 5 nih di menit ke-79. Ini kan gawang udah kosong melompong nih, tapi kok ya bisa-bisanya itu loh, sundulannya melenceng. Itu kan di depan gawang banget ya si Mailson ini. Hasil imbang, ini adalah hasil imbang ke-6 dua tim ini sejak era Liga 1. Dan tahukah kalian, berarti sudah 3 kali berturut-turut loh dua tim ini bertemu selalu hasilnya imbang. Dan ada skor yang unik juga, 3-3, 2-2, dan sekarang 1-1. Kok bisa ya? Imbang dan belum pernah menang. Tentu saja bagi Persib ini 2 kali berturut-turut belum raih kemenang atau raih hasil imbang loh ya, sampai pekan ketiga ini. Dan buat Arema justru sebaliknya nih, 3 laga belum raih 1 pun kemenangan. Ini ada fakta yang unik loh dengan hasil ini. Kenapa demikian? 3 tim biru yang jadi juara musim lalu justru musim ini agak terseok-seok ya. PSBS sebagai juara Liga 2 musim lalu sampai pekan ketiga ini belum raih 1 pun kemenangan. Arema sebagai juara Piala Presiden pun dengan berwarna biru pun belum raih 1 pun kemenangan, meskipun lebih baik catatannya daripada PSBS. Sementara Persib sebagai juara Liga 1 dengan tim biru juga 2 laga raih hasil imbang alias sulit dapat kemenangan.
Oke, sekarang kita bahas ya. Yang pertama kami mau mengomentari soal kinerja wasit asal Jordania, Adam Mohamed ya. Kami pikir ini wasit cukup baik dan tegas. Wasit ini tuh nggak peduli ini yang main Persib sebagai tuan rumah lo ya, ataupun dia ini nggak peduli ini Arema ini dimiliki oleh petinggi PSSI. Bentak ya bentak, kartu ya kartu. Dan memang sih minim banget ya kontroversi yang wasit ini lakukan di laga ini. Ya wasit seperti inilah yang harus diperbanyak oleh PSSI. Meskipun di laga ini akhirnya banjir kartu kuning ya, tapi kan masih dibilang kartu kuning yang wajar lah. Sementara jalannya pertandingan sendiri kami pikir ini seimbang ya, meskipun bagi Persib tentu ini penurunan. Sebab Persib musim lalu kan juara Liga 1, sementara Arema musim lalu hampir aja degradasi. Itu artinya kalau dua tim ini bertemu hasilnya imbang, berarti permainan Persib dong yang menurun. Permainan Persib sendiri sebenarnya berubah 180 derajat loh ya dari musim lalu. Skema pragmatis yang jadi ciri khas Persib musim lalu sekarang ini udah nggak ada ya. Sampai pekan ketiga inilah ya. Inilah yang membuat para pemain Persib ini seperti itu mainnya kayak tergesa-gesa. Akhirnya apa? Sering lakukan kesalahan. Nah, kenapa sih Boyan Hodak ini nggak terapkan atau nggak pakai lagi skema pragmatis seperti musim lalu? Tentu saja adalah hilangnya salah satu pemain penting di lini belakang, Alberto Rodriguez. Dan tentu saja karena banyaknya pemain asing yang masuk ya. Musim lalu ketika Persib menggunakan skema pragmatis, ini tuh lini belakang nggak terlalu mengkhawatirkan. Sebab baik Nick maupun Beto ini ya double tower. Jadi jika ada serangan ke arah pertahanan Persib ya bisa ada double cover. Sekarang kan lain, beda nih, tipikalnya Gustavo ini beda dengan Beto. Gustavo ini nggak sekokoh Beto dan tentu saja nggak setinggi Beto. Maka pola cepat pun coba diterapkan atau dipakai Boyan Hodak. Tujuannya sih kami tahu demi minimalisir bola yang masuk ke pertahanan. Tapi sayang kelemahan utama dari pekan 1 sampai pekan 3 ini belum juga bisa ditutupi atau dibenahi oleh Boyan Hodak. Yakni kelemahan itu adalah sisi kiri dan kanan pertahanan Persib yang masih bisa sering bolong. Padahal ya di 3 laga, 2 sisi ini sudah dicoba di otak-atik nih mengganti beberapa pemain, tapi ya masih aja sering bocor. Tentu saja lagi-lagi ya kami bilang ya set piece ini jadi salah satu kelemahan Persib sejauh ini. Bahkan bola mati itu ya, bola mati dari lawan ya dari 2 laga inilah menjadi kelemahan utama Persib. Para pemain bertahan Persib ini selalu kesulitan loh mengantisipasi bola-bola set piece, baik itu tendangan bebas maupun tendangan pojok loh ya. Apa artinya? Ya lagi-lagi kami mempertanyakan kinerja Igor Tolik sebagai pelatih back. Masa 3 laga 4 gol kebobolan? Nilai Igor kan buat kami ya kalau kayak gini ya masih minus lah ya, meskipun kalau kita bandingkan dengan musim lalu di 3 pekan perdana memang kebobolan Persib lebih banyak ya, yakni 6 gol. Hilangnya David da Silva benar-benar terasa kan bagi Persib. Siro ini mati sendirian. Chemistry dengan Dimas Derajati sebenarnya udah mulai terbentuk ya, udah mulai terbangun lah. Tapi tentunya kan beda kalau duetnya itu Siro dengan DDS. Istilahnya duet Siro dan DDS ini sambil merem aja udah hafal tipikal masing-masing. Kesimpulannya adalah 3 laga sudah dijalani, maka sudah sepatutnya lah para boboto ini mulai menurunkan ekspektasi pada milestone 5, Kocijan dan Tyron. Karena kan perbandingannya gini deh, musim lalu itu Stefano 3 laga 4 gol, Levi Madinda 4 laga 1 gol. Kalau ditotalkan ya musim ini milestone, Tyron dan Kocijan 3 laga cuma 2 gol, ya masih kalah dong sama Stefano dan Levi. Kalau ada yang komentar kan masih butuh adaptasi lebih lama ya, kami nggak menyentuh ke situ, kami nggak nyenggol ke situ, kami cuma menyenggol masalah efektivitas lo ya. Nah, ada waktu sebenarnya cukup lama karena liga ini akan ditunda dulu ya atau di stop dulu karena adanya FIFA Match. Ini Persib akan menemui atau menjumpai lawan yang lebih berat, yakni PSM Makassar. Nah ini harus dipikirkan benar-benar sama Boyan Hodak nih. Nggak bisa gaya main seperti itu, nggak bisa kekurangan itu nggak ditutupin ya.
Karena ya kita tahu lah PSM juga bukan lawan yang mudah, lawan yang sangat berat. Kelemahan Persib ini harus segera ditutupi ya. Semoga aja ya Boyan Hodak sudah bisa menemukan racikan seperti apa buat menutupi kekurangan di 3 laga ini. Sementara di kubu Arema FC sendiri, kita nggak bisa nutup mata dan kita harus apresiasi pada satu pemain Arema ini. Pemain muda loh, asal Bandung dia nih, berusia 19 tahun, Ahmad Maulana Syarif. Yang beberapa musim kemarin justru dipinjamkan oleh klubnya ini Persija ke Arema dan malah dipermanenkan sama Arema. Di Arema justru tampil luar biasa setidaknya 3 laga ini dan kami yakin ya. Kalau si Ahmad Maulana Syarif ini bisa tampil konsisten, dia akan terpilih sebagai pemain muda terbaik di musim ini. Contoh di laga ini aja, Siro, Tiron, Mailson, semuanya dikantongin loh sama si Ahmad Maulana ini. Ini ya kami yakin ya, kalau nggak ada yang namanya bocah satu ini nih, ini Arema nih bisa kalah di laga ini nih. Kekurangan Arema di laga ini tentu saja di sektor finishing. Dedik, Dalberto, William, Lokolingo, dan Rafli ini belum bisa nih mengklimis nih atau menyelesaikan peluang sekecil apapun. Arema beruntung banget nih main di stadion yang rumputnya nomor 1. Coba kalau main di stadion yang rumputnya bobrok atau jelek, ini bisa kalah Arema. Kalaupun ada kekurangan lain itu lini tengah deh kalau menurut kami. Ini duet antara Julian Guevara sama Pablo Oliveira. Emang kuat, kokoh mereka ini, cuman belum kompak aja. Memang terbukti di laga ini, kenapa 2 pemain ini nggak kompak? Ini William Marsilio malah sering turun ngambil bola sendiri. Akhirnya apa? Karena William Marsilio ini sering turun, akhirnya lini depan Arema kan jadi tumpul ya. Cuma itu sih, selebihnya ya udah lumayan bagus lah. Atau Aremanya yang lumayan, atau Persib yang nurun kali ya. Man of the match di laga ini, LIB memilih Edo Febriansyah dari Persib. Ya meskipun menurut kami ya nggak tahu juga sih, yang lebih layak mungkin antara Dimas Derajat ataupun Siro sih sebenarnya. Atau mungkin Ahmad Maulana juga bisa sih, tapi ya terserah lah, itu ya sah-sah saja sih. Oke, itu tadi ya beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Arema FC di pekan ketiga. Gimana buat kalian nih? Apakah masih ada yang ketinggalan atau enggak nih? Atau yang kurang atau enggak? Kalau ada yang ketinggalan atau kurang, silahkan ya tambahin aja di kolom komentar. Nah, makanya ya, kita akan terus menyajikan berita-berita untuk Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.